Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ilhami dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai daur penyusunan laporan dan penerapannya pada perusahaan nugget polistik. Tentang perusahaan nugget polistik. Perusahaan nugget polistik adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam varian rasa nugget dengan sasaran konsumen semua kalangan dan dari semua usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, dan diharapkan dapat berkembang dengan pesat sehingga perusahaan bisa mendirikan beberapa cabang di Indonesia. Dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki perusahaan dan dibantu oleh pihak-pihak eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam jalannya suatu produksi. Berikut ini adalah logo dari perusahaan nugget polistik. Logo perusahaan nugget polistik memiliki makna diantaranya yaitu: yang pertama adalah warna hijau pada logo perusahaan. Warna hijau melambangkan kesejukan. Diharapkan bahwa pihak internal ataupun eksternal perusahaan mendapatkan suasana baru pada perusahaan nugget polistik. Yang kedua adalah satu layar menjuntai di atas menaungi tiga layar yang menjuntai ke bawah, memiliki makna bahwa di dalam perusahaan nugget polistik dapat ditemukan berbagai macam varian rasa nugget. Yang ketiga adalah lingkaran berwarna merah, memiliki makna bahwa perusahaan harus berani memberikan inovasi secara rutin. Teori daur penyusunan laporan. Daur penyusunan laporan yaitu daur yang mengubah dokumen-dokumen hasil rekaman transaksi yang berasal dari daur operasional menjadi laporan, baik dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak eksternal maupun laporan manajemen yang ditujukan untuk pihak internal perusahaan atau manajemen. Pengolah data transaksi yang dinyatakan dalam daur penyusunan laporan terdiri dari beberapa komponen. Komponen pengolah data transaksi tersebut adalah dokumen, jurnal atau buku harian dan register, buku besar dan file, laporan-laporan dan dokumen, kode akun, jejak audit, metode pengolahan data, serta alat kontrol dan pengaman. Penerapan konsep SIA pada perusahaan nugget polistik. Pengendalian intern. Terdapat 6 unsur pengendalian intern, diantaranya yaitu pemisahan fungsi, sumber daya manusia, transaksi, otorisasi, pencatatan, dan perbandingan. 1. Pemisahan fungsi. Bagian yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan pada perusahaan nugget polistik diantaranya adalah bagian keuangan, bagian akuntansi, manajer akuntansi, dan pimpinan perusahaan. Yang pertama, bagian keuangan. Bagian keuangan memiliki fungsi yaitu melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan transaksi keuangan perusahaan, melakukan pembayaran kepada supplier, berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan, dan mengontrol aktivitas keuangan atau transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua, bagian akuntansi. Bagian akuntansi berfungsi untuk memberikan informasi keuangan secara handal dan bisa dipercaya tentang kewajiban atau utang, modal dan sumber ekonomi perusahaan yang lainnya. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang muncul karena kegiatan usaha. Memberikan informasi keuangan yang membantu menganalisa potensi perusahaan dalam memperoleh laba. Menyajikan informasi lain berkaitan dengan laporan keuangan yang masih relevan untuk pengguna laporan keuangan. Dan fungsi utama dari akuntansi adalah memberikan atau menyiapkan informasi terkait keuangan suatu entitas usaha atau perusahaan. 3. Manajer akuntansi. Manajer akuntansi adalah seseorang yang memiliki tugas untuk mengelola pencatatan akuntansi, menyiapkan laporan keuangan, menetapkan biaya standar dan biaya produksi, melakukan analisa data keuangan, melakukan pemeliharaan sistem akuntansi, serta memastikan kepatuhan dengan standar akuntansi dan undang-undang yang relevan. Yang keempat adalah pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menilai laporan keuangan di perusahaan yang dimilikinya.
Laporan keuangan yang telah diserahkan oleh bagian akuntansi dapat ia gunakan untuk mengetahui perkembangan keuangan yang terjadi di perusahaannya dalam kurun waktu tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui apakah perusahaannya masih bisa bertahan selama 1 atau beberapa tahun mendatang dengan kondisi keuangan yang ada. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terdapat pada perusahaan aget polistik diantaranya adalah manajer umum, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer pabrik, manajer keuangan, manajer akuntansi, manajer personalia, administrasi, dan pergudangan. Sumber daya manusia yang diharapkan oleh perusahaan aget polistik tentunya adalah seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap hal yang sedang dijalankannya, pekerja yang jujur dan dapat bekerja sama dalam suatu tim, dan handal dalam bidang yang ditekuni adalah sikap yang sangat berpengaruh dalam hal pengembangan perusahaan maupun tenaga kerjanya. 3. Transaksi. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Karena setiap transaksi dilaksanakannya dengan campur tangan pihak lain, sehingga terjadi internal check terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait. Maka, setiap unit organisasi akan melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugasnya. Setiap transaksi yang terjadi pada setiap daur operasional maka akan menghasilkan bukti transaksi yang selanjutnya akan diserahkan kepada bagian akuntansi oleh bagian keuangan. 4. Otorisasi. Otorisasi dokumen adalah sebagai kontrol atas setiap transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan, sehingga bisa meminimalisir adanya dokumen-dokumen yang tidak valid penggunaannya. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajer akuntansi akan mengotorisasi hasil laporan keuangan yang selanjutnya akan dibuat jurnal penutup, dan selanjutnya laporan keuangan perusahaan akan diserahkan kepada pimpinan perusahaan untuk divalidasi dan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal. 5. Pencatatan. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap yang diserahkan oleh bagian keuangan kepada bagian akuntansi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. 6. Perbandingan. Laba perusahaan yang diperoleh pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 70% dari laba perusahaan pada tahun sebelumnya, sehingga pada dasarnya bahan dasar dan bahan packaging untuk memproduksi nugget mengalami kenaikan, dan tenaga kerja langsung yang diperlukan di perusahaan mengalami perubahan. Bagan IPO pada perusahaan nugget polistik. Langkah pertama, pembuatan laporan keuangan oleh bagian akuntansi. 1. Proses pembuatan jurnal. Input berupa bukti transaksi yang diterima dari bagian keuangan. Proses. Bagian akuntansi mencatat ke dalam jurnal. Output berupa jurnal khusus dan jurnal umum. 2. Proses pembuatan buku besar dan buku pembantu. Input berupa jurnal khusus dan jurnal umum. Proses. Bagian akuntansi memposting setiap akun dari jurnal ke buku besar dan mencatat akun utang usaha maupun piutang usaha ke dalam buku pembantu. Output berupa buku besar dan buku pembantu. 3. Pembuatan neraca saldo dan daftar saldo utang dan piutang. Input berupa buku besar dan buku pembantu. Proses. Bagian akuntansi membuat neraca saldo dari nominal pada setiap akun di buku besar dan membuat daftar saldo utang piutang dari buku pembantu. Output berupa neraca saldo dan daftar saldo utang piutang. 4. Pembuatan jurnal penyesuaian. Input berupa neraca saldo. Proses. Bagian akuntansi melakukan analisis pada masing-masing akun, mencari data transaksi yang sudah tercatat tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan mencari transaksi yang hilang atau belum tercatat tapi sudah terjadi. Output berupa jurnal penyesuaian. 5. Membuat kertas kerja. Input berupa neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Proses. Bagian akuntansi membuat kertas kerja dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan. Output berupa kertas kerja. 6. Pembuatan neraca saldo setelah disesuaikan. Input berupa kertas kerja. Proses. Bagian akuntansi membuat neraca saldo setelah disesuaikan dari kertas kerja. Output neraca saldo setelah disesuaikan. 7. Pembuatan laporan keuangan.
input berupa kertas kerja. Proses: bagian akuntansi membuat laporan keuangan dari kertas kerja, kolom neraca, dan laba rugi. Output berupa laporan perubahan modal, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, otorisasi. Input berupa laporan keuangan. Proses: manajer memeriksa dan menyetujui laporan keuangan. Output: persetujuan laporan keuangan. Yang ketiga, pembuatan laporan penutup. Input berupa neraca saldo setelah disesuaikan. Proses: menutup akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan price. Output berupa laporan penutupan. Yang keempat, validasi oleh pemimpin perusahaan. Input berupa laporan keuangan. Proses: pemimpin perusahaan memvalidasi laporan keuangan, dan output berupa laporan keuangan tervalidasi. Narasi. Bagian akuntansi membuat jurnal umum, buku besar, buku pembantu, daftar saldo utang dan piutang, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, neraca saldo setelah disesuaikan, dan laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak eksternal maupun internal dengan berpedoman pada bukti-bukti transaksi yang telah diserahkan oleh bagian keuangan dari kegiatan transaksi 4 daur operasional. Apabila laporan keuangan telah diperiksa dan disetujui oleh manajer akuntansi, maka dibuat jurnal penutup oleh bagian akuntansi. Selanjutnya, laporan yang telah disetujui diserahkan kepada pimpinan perusahaan untuk divalidasi. Saya ucapkan terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.